Bagaimana melibatkan misalnya lembaga-lembaga seperti Basnas, BAZIS, Ya, Zakat, Infak, Sodako dalam konteks ekonomi pembangunan itu? ya. UMKM ini sudahlah dibiarkan murah, terjangkau oleh masyarakat, tapi kontribusinya jangan direct terhadap kontribusi keuangan negara, APBN. jangan. Tapi dia menjadi pilar penyangga supaya masyarakat bawah itu makan dengan murah. Kalau ini berjalan, waduh, Islamic Development Economy itu benar-benar menjadi penopang ekonomi Indonesia. Bukan omon-omon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Next Class Podcast. Bertemu lagi dengan saya, Muhammad Husnil. Di podcast ini kita akan berdiskusi dengan profesor, akademisi dari lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Podcast ini ditaja oleh LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kali ini kita akan berdiskusi tentang ekonomi pembangunan bersama Profesor Rizkon Halal Shah Aji, PhD. Selamat datang, Pak Rizkon. Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah, Prof. alhamdulillah. Alhamdulillah. Prof. Rizkon ini mendalami ekonomi, tapi beliau basisnya S1-nya itu matematika. Karena katanya kalau membicarakan ekonomi tanpa matematika ruwet, gitu ya, Prof. Itu kalau boleh tahu cerita awal panjenengan menggeluti matematika terus kemudian ke ekonomi itu gimana ceritanya itu, Bro? Oke. Terima kasih Mas Husni. Yang pertama saya udah didoakan nih menjadi profesor ya, walaupun lagi pengajuan ke Dikti untuk proses, mudah-mudahan lah 1-2 bulan ke depan bisa hasil SK-nya bisa datang ya. Alhamdulillah. Hasil maksud, Prof. Iya, amin. Baik. Saya ini orang kampung, Mas Husni. Orang kampung. Saya dari keluarga pesantren yang benar-benar orang kampung. Saya pernah nyantri di Kalibeber, Wonosobo. Dengan Mama Muntaha. Abah Muntaha. Awalnya sih pengen ngapalin Quran ya, tapi karena Mama Muntaha, udah kamu balik aja, potongan kamu jadi sekolah saja, jangan jadi kiai. Oh gitu. Kira-kira gitu. Jadi saya habis sowan Mbak Muntaha, mau nggak mau harus merantau lah, keluar dari kampung gitu ya. Akhirnya saya terdampar lah istilahnya gitu di pesantren As-Safiyah. Jatiwaringin itu. Ya kan. Saya coba di situ. Awal sih niatnya memang nyantri, lanjutin, tapi ternyata ada seorang profesor yang kemudian memotivasinya sekolah aja. Kamu nilai rapotnya bagus dan sebagainya lah. Jadi STTB saya tunjukkan dan sebagainya. Akhirnya saya sambil belajar ngaji, saya kuliah di As-Safiyah, dan jurusannya itu nggak mau FAI, nggak mau pendidikan, tapi saya pengen jadi saintis waktu itu di Fakultas Matematika dan IPA. Fakultas Matematika awalnya. Nah, saya masuk matematika. Alhamdulillah, saya menikmati lah. Walaupun memang sekolah matematika ya, Masya Allah ya, effortnya itu lebih gitu ya. Nah, saya sempat menekuni statistika terapan untuk olah-olah data statistik, dan kemudian saya pernah menjadi ketua Ikatan Mahasiswa Statistika se-Indonesia. Jadi membawa ITB, membawa IPB, UI gitu. Saya belajar dari organisasi. Saya nyari wasilah lah supaya bisa terkatrol caranya gitu. Kira-kira begitu. Nah, dari situlah saya menekuni, akhirnya saya bisa belajar di LP3IS, ilmu-ilmu survei, dan sebagainya. Akhirnya saya didorong untuk bicara banyak data dan statistik melalui demografi. Jadi saya diminta untuk S2 di UI dengan beasiswa. Nah, kira-kira begitu. Disitulah saya ngerti betul bagaimana teknik survei melalui belajar di demografi UI. UI itu. Saya menekuni statistik terapannya, saya jaga. Kira-kira begitu.
Dan di demografi kan macam-macam isunya itu. Iya, iya. Tentang kependudukan, iya, tentang kesehatan, iya, tentang sensus, macam-macam itu. Yang menyebabkan memang ilmu matematiknya digunakan sampai saat iya. Kira-kira gitu maksudnya. Secara praktis gitu. Iya, iya. Lalu S3-nya di Malaysia? Nah, S3 di Malaysia. Saya ambil ilmu ekonomi, tapi tetap saja background daripada demografi maupun statistik nggak saya hilangkan. Oh, gitu. Jadi di Malaysia itu saya belajar mengupgrade diri lah. Baik. Untuk ngerti tentang data-data time series, data panel, kemudian isunya pun saya mengambil disertasi saya tentang human capital. Human capital. Iya, bicara tentang kesehatan, pendidikan, dan daya beli itu. Kira-kira begitu. Iya. Dari situ kemudian dalam riset-riset dan selanjutnya itu justru Pak Rizkon lebih concern ke ekonomi pembangunan ya? Iya, saya lebih concern ke ekonomi pembangunan. Pertama memang mentor saya dulu mengajarkan di LP3S karena dulu saya belajar secara pribadi kepada Pak Enceng Sobirin. Oh, Pak Enceng. Sebagai direktur Sesda waktu itu, saya diajarin betul di mentor belajar tentang survei politik. Yang di dalamnya bukan hanya politik. Betul. Tetapi sosial ekonominya itu yang paling penting. Betul. Nah, sosial ekonomi menyebabkan saya terus memining informasi atau belajar lebih dalam tentang development ekonomi itu. Terutama membicarakan isu-isu perihal pendidikan. Gitu. Nah, pendidikan kan tidak semata-mata pendidikan. Betul. Di dalamnya ada kesehatan. Karena orang kalau nggak terdidik biasanya susah sehat gitu. Ketika ini problemnya dua ini akut ya tidak mungkin punya daya beli bagus. Betul. Nah, di sini saya benar-benar dimentor untuk mengerti urusan ini, tiga hal ini. Melalui bacaan-bacaan yang ya data-data internasional lah dari UNDP, dari Bank Dunia, saya benar-benar diincas nih. Insight-nya pokoknya tiap hari harus mendiskusikan sesuatu yang menjadi isu-isu besar. Gitu. Dulu di sana untuk benar-benar paham gitu ya. Sehingga kabarnya Pak Panjenengan menjadi direktur ke pusat studi ekonomi pembangunan untuk lingkup UIN Syarif Hidayatullah ya. Saya meneruskan Pak Enceng itu di Swamedia Research and Communication dari tahun 2005. Itu saya direktur risetnya. Itu biasanya kita menangkap permintaan-permintaan para kepala daerah untuk membicarakan, mendiskusikan isu-isu terkait tentang development ekonomi di daerah masing-masing. Makanya kan kalau di UIN Jakarta ini ada konsentrasi itu adalah otonomi daerah, ekonomi dan keuangan daerah, gitu ya. Jadi ini sangat relevan karena memang itu pekerjaan aku tiap hari, gitu. Gelutin itu, gitu. Ya, menjadi kepakaran Pak Rizkon di sana. Jadi saya ketika diarahkan untuk mengambil S3 ilmu ekonomi, terus kemudian kepakaran saya akan diarahkan menjadi guru besar bidang ekonomi pembangunan, saya sangat bahagia karena disitulah cawan saya di situ. Gitu, kira-kira tuh. Nah, yang menarik juga riset-riset Prof. Rizkon ini soal ekonomi pembangunan dalam konteks juga dengan UMKM itu. Itu gimana temuannya itu, Bro? Jadi begini, ekonomi pembangunan itu kan cawan besar ya. Yang di dalamnya itu banyak partisi macam-macam itu. Tapi saya konsen ke paling tidak 3 hal. Apa aja itu? Yang pertama tentang education itu sendiri. Ada istilahnya investment education. Jadi biaya publik ini semata-mata bukan hanya membiayai anak sekolah gratis itu kan itu. Betul. Tapi dampak ekonominya ketika pemerintah mengadakan suatu proses pendidikan dari SD hingga SMA. Syukur-syukur perguruan tinggi ada beberapa beasiswa yang bisa diambil sama anak-anak kita gitu. Betul. Ketika orang tua itu tidak memberikan tuition fee kepada pihak sekolah, maka bisa digunakan untuk berbagai macam aktivitas sekolah. Kebutuhan. Ya, aktivitas sekolah gitu ya. Misalkan dari uang itu bisa anak-anak bisa menambah gizi. Karena sekolah tidak lagi memungut biaya kan, kira-kira gitu. Nah, ini siklus yang benar-benar sangat
fundamental ketika kita dorong apa dampaknya terhadap UMKM. Ya. Terlebih nih, Gimana? Hari ini Pak Prabowo menciptakan yang namanya MBG, makan bergizi gratis. Jadi gini, cerita MBG itu saya udah lama membicarakan itu di waktu saya S3 di Malaysia. Ini kan bagian daripada penguatan IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Aspek kesehatannya ini loh. Iya. Soal gizi. Gizi ini tidak bisa dinafikan bahwa ini kebutuhan khusus dari anak-anak kita yang usia SD maupun SMP. Betul. Gitu ya. Nah, hari ini kan kebutuhan orang tua tercover dengan itu. Betul. Karena tersubstitusi kan, gitu. Yang mestinya keluar untuk makan pagi misalkan untuk sarapan, enggak usahlah nanti makan siang sekalian dengan gizi yang terkontrol ya. Nah, uangnya ini kan sebenarnya bisa digunakan orang tua untuk kebutuhan-kebutuhan lain. Ini dari aspek orang tua domestik ya. Dari aspek yang lain, ini environment daripada sekolah. Mereka nggak butuh jajan. Tetapi penjajak jajan itu bisa difungsikan untuk menyuplai kegiatan-kegiatan yang berurusan sama dapur MBG misalnya. Iya. Karena dekat kan lokasinya sebenarnya. Jadi ini yang kemudian ini benar-benar circle daripada penguatan fundamen ekonomi pembangunan dari bawah betul. Iya. Dari bawah betul. Dan ini tidak bisa, menurut saya ya, tidak bisa di-challenge dengan asal ngomong. Karena China, Brazil, US, kalau nggak salah Norway, ya, Jepang, itu kan udah melakukan, betul. Jadi penguatan anak-anak yang kita kan tahu sebenarnya secara teori kesehatan ya, otak kita ini kan berkembang sampai dengan umur 20 tahun ya. Jadi kalau anak-anak yang usianya masih TK, masih SD, kadang kan usia emas gitu ya. Usia emas. Jadi masih bisa kita upgrade IQ-nya. Walaupun ada aspek genetika. Betul. Namun environment-nya yang paling penting. Gitu loh Mas, yang paling penting. Nah, ini tugas-tugas para pakar ekonomi pembangunan merasionalisasi ini. Jadi menurut saya kalau memang ini bisa ditangani oleh pemerintah keuangannya, menurut saya no debat lah. Karena risetnya udah ada, udah ada sebenarnya. Gitulah. Nah, kita sudah mulai menuju 2045 dari sekarang lah anak-anak kita. Ditempa pendidikannya iya, moralnya iya, makan bergizinya iya, ya kan? Yang tersistem kehadiran negara. Ini negara hadir betul soalnya dengan MBG. Gitu. Nah, dari sisi itu, ya mohon maaf, saya sampaikan, kalau saya dari keluarga kampung ya, di pesantren katakan begitu, itu benar-benar menstimulus mendorong ada kerjasama efektif, misalkan Dirjen Kepesantrenan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan, MBG ini Badan Gizi. Ya, Badan Gizi Nasional itu bersinergi. Kenapa? Hari ini memang faktanya memang di lapangan banyak kebutuhan atau lokal konten untuk gizi ini tidak tercover oleh pasar lokal gitu ya. Betul. Tetapi pemerintah melarang agar tidak terlalu berkomunikasi dengan pihak perusahaan-perusahaan besar lah gitu. Betul. Nah, menurut saya dari aspek yang keseharian saya bisa dapatkan di pesantren itu bisa dikonsolidasi lah. Misalkan pesantren A diberi pendampingan modal oleh Kementerian UMKM untuk pelihara ternak ayam sekian ribu ekor atau sapi sesuai dengan kondisinya. Kayak di tempat saya itu di Kabupaten Brebes itu kan sumber bawang yang luar biasa. Iya, itu. Ya kan, Mas? Nah, ini yang kemudian Pak Kiainya bisa dikonsolidasi untuk ini produk lokal bawang Brebes itu untuk kebutuhan nasional. Jangan diimpor dulu, tetapi untuk kebutuhan lokal dulu. Lokal dan nasional. Jadi ini yang kemudian akan membangkitkan ekonomi pembangunan di tingkat mikro ini menjadi jalan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana UMKM bergerak? UMKM kan tinggal menyalurkan, tinggal berkomunikasi dengan pesantren untuk menyalurkan. Sehingga misalkan butuh telur asin misalkan salah satunya ya.
bawang itu UMKM Brebes sudah hidup semua, tinggal dapur-dapur itu berkomunikasi untuk melakukan distribusi. Jadi rantai pasoknya jelas. Dan itu membuat ekonomi di bawah itu bergerak gitu ya. Iya. Jadi begitu, Mas. Jadi pola ini yang kemudian membicarakan rantai pasok supaya MBG tetap berjalan, dapur-dapur tidak kesulitan mencari bahan-bahan yang diperlukan oleh dapur, dan ahli gizi juga bisa ngontrol langsung karena konten lokalnya bisa kita adopsi gitu ya. Betul. Dan itu kan sesuatu yang sangat real ada di lapangan gitu kan. Karena belakangan kabarnya beberapa dapur kesulitan tuh untuk bisa memenuhi kebutuhan hal mendasar, telur dan sebagainya gitu ya. Betul. Nah, ini yang kemudian bila mana di kabupaten-kabupaten yang katakan saja kering secara rantai pasok, misalkan susah mencari sayuran, airnya juga karena susah. Ini bisa dilihat bahwa ini kabupaten ini bertanggung jawab kepada kabupaten mana yang mempunyai rantai pasok yang sama misalkan. Saya rasa itu kalau manajemen itu terjadi, maka development ekonomi di tingkat bawah akan merata. Karena saya dengar dari sosmed, tahun depan itu MBG dibina sama pemerintah udah 1 triliun per hari. Per hari ya? 1 triliun per hari. Artinya sebenarnya kesempatan orang kampung model saya, pesantren-pesantren itu memanfaatkan dampak langsung dari ekonomi. Karena 1 triliun luar biasa kan dalam sehari. Berarti kan 1 bulan 30 triliun katakan begitu. Atau 25 hari 25 triliun. Bisa langsung muter semua itu ekonomi. Nah, disinilah kemudian UMKM ini bisa dibina oleh pemerintah untuk segera menyelaraskan diri dengan kondisi yang diharapkan oleh pemerintah dalam ini MBG. MBG itu diasporanya luar biasa, efek dominnya juga luar biasa. Gitu. Saya harapkan begitu. Nah, ini konkret ya, khusus nih. Mungkin ya nggak usah jauh-jauh, kampung saya barangkali untuk mereka pagi hari sekolah sarapan dengan gizi cukup, saya rasa masih belum maksimal ya. Gitu. Apalagi makan siang misalnya dengan kebutuhan yang sekarang bisa kita lihat ada 4 sehat 5 sempurna lah itu juga masih jauh. Nah, dengan adanya MBG ini kan kampung-kampung energi anak-anaknya kembali lagi bisa kita kontrol. Betul. Kalau sekarang kan masih 4 sehat 5 wareg. Iya. Tinggal nanti dinas kesehatannya bisa lihat pelaksanaan 1 bulan MBG ini seperti apa gizi anak-anak itu. Dari aspek berat badan, kecerdasan, emosional kan bisa dikontrol semua. Betul. Dibanding tidak ada MBG. Betul. Dan artinya dengan begitu kebijakan tuh by data. Harusnya begitu, karena gini, ini kan tidak semata-mata anak makan, bukan. Betul. Kalau hanya makan, mudah lah. Tetapi ini makan yang memutar dampak ekonomi sosial di lingkungan masing-masing. Betul. Minimal di tingkat kecamatan dan desa. Ini yang gagasan ini cemerlang buat saya. Cemerlang. Karena kalau kita bisa melihat bahwa di beberapa negara ini mampu menciptakan ini dan ditunggu tumbuhnya IQ mereka dan kepesertaan mereka di dalam interaksi negara, artinya akan dimanfaatkan human capital seperti apa, itu bisa dilihat trennya. Iya. Ya kan? Sekarang apalagi kan ada akselerasi sekolahan kan? Dengan anak pinter, sekolahnya lompat aja. SD 5 tahun lompat, ya kan? SMP 2 tahun, SMA bisa langsung. Nah, ini saya harapkan para pemerhati negara ini bisa berpikir sampai ke sana. Saya rasa Pak Prabowo luar biasa ini. Cara berpikirnya tuh. Kalau nggak begini, kita terlambat, Pak. Karena memang kita sudah tersedia akselerasi program kan. Di pemerintahan, di sekolah ya. Sekolah-sekolah itu ada, udah banyak tuh. Iya. Nah, ini penting. Makanya ketika banyak lihat di sosmed itu anak 19 tahun sudah sarjana kedokteran misalnya. Ini kan hasil. Nah, ini jangan sampai hanya hadir di kelas menengah, Pak. Ya orang-orang kampung kayak kita ini yang harus ada juga. Harus ada. Dan kalau bisa banyak gitu. Betul. Nah, menurut jenengan MBG bisa mendorong ke arah situ gitu. Iya.
kalau pola manajemennya seperti yang dibayangkan tadi. Iya, betul. Nah, contoh ya. Iya. Dulu satu angkatan saya di SMA gitu. Itu pengen masuk waktu itu Akmil ya, Akabri. Banyak yang nggak sesuai tinggi badannya. Untuk ke 165 aja berat banget, jogging dan sebagainya. Karena apa? Memang ya mungkin ya, saya juga dulu sering tidak sarapan waktu masuk SMA itu ya, karena masuknya kan jam 7, ibu mungkin terlambat masak dan sebagainya. Paling makanya kalau itu apa? Sambal goreng tempe ya. Kalau di kampung kan udah mewah itu ya. Hari ini kan dengan kontrol seperti itu, anak-anak itu tumbuh kembang tubuhnya bisa, bukan hanya IQ ya, dari fisiknya bisa dipantau karena jelas makanya dikontrol ahli gizi kan. Nah ini yang kemudian ini benefit luar biasa, dan ini terima kasih negara benar-benar hadir kepada orang-orang yang benar-benar memerlukan. Kalau di Jakarta barangkali ya karena banyak kedai-kedai atau banyak warung-warung bisa makan. Kalau di kampung memang berat. Kalau ini harus berhenti berat. Makanya saya rasa ini mudah-mudahan bisa berlangsung sampai kapanpun. Gitu. Tapi mungkin tantangannya ada di mekanisme pelaksanaan ya, Prof ya. Itu manajemen manajemen bagian pengadaan dapurnya dan sebagainya, kontrol terhadap keuangan dan sebagainya. Dan itu gitu. Kan sebenarnya kalau yang tadi dibayangkan oleh Prof itu bisa menjadi stimulus yang besar sekali itu, membeli makanan di warung A dan sebagainya gitu kan. Nah, Prof, yang juga menarik adalah dalam konteks ekonomi pembangunan, bagaimana melibatkan misalnya lembaga-lembaga seperti Basnas, Bazis, zakat, infak, sedekah dalam konteks ekonomi pembangunan itu. Iya. Jadi tadi sedikit supaya clear ya, supaya korelasi antara UMKM dengan ekonomi pembangunan ditambah Basnas juga. Nah, Basnas ini kan lembaga filantropi yang bagus menurut saya. Saya lihat program-program Basnas yang sangat bagus untuk mendorong adanya kepedulian orang membayar zakat untuk menciptakan sebuah welfare sosial. Nah, rupanya lembaga-lembaga zakat ini juga sudah membidik ya untuk bekerja sama UMKM yang kemudian ini diciptakanlah sebuah filantropi sosial untuk bisa dinikmati oleh masyarakat. Nah, ini juga bagian daripada development ekonomi untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi. Makanya ini Indonesia ini negara unik ya. Katakan saja kalau kita membaca bahwa kita punya 200 juta muslim misalnya ya, 200 juta aja lah, katakan begitu. Dan semua orang tergugah atas nama iman untuk melakukan pembayaran zakat. Saya rasa yang menjadi kanal utama dalam menciptakan ekonomi pembangunan dan daya tahan ekonomi di bawah UMKM itu. Itu ya, Prof. Karena ya mohon maaf, UMKM di Indonesia kan menurut saya paling subur dibanding tetangga sebelah Malaysia. Yang Malaysia masih sudah formal. Ada jualan menggunakan truk. Kalau kita kan masih pikul, masih murah lah. Masih murah, Dan ini bisa dipelihara langsung oleh model-model lembaga-lembaga filantropi zakat. Bisa langsung. Gitu. Asal mereka dilindungi jangan sampai kena yang namanya bank titil. Tahu bank titil nggak? Apa itu? Bank titil itu ya rentenir yang rentenir. Iya. Betul. Nah, ini kemudian memang harus ada kalau bahasa saya sih, kalau di statistik kan ada mantri statistik ya. Mantri zakat ini kontrol. Yang benar-benar bisa mengambil atau memfasilitasi lah orang membayar zakat dan tersalurkan dengan kondisi masing-masing region yang ada. Jadi penyaluran filantropi sosial kepada masyarakat atau kelompok-kelompok ekonomi ini juga harus dilihat regionnya, jangan hantam kromo gitu. Di suatu daerah butuhnya apa. Makanya saya kemarin sempat mendengarkan acara di UIN tentang zakat itu, di acara Icons ini menarik. Ketua Basnas itu memberikan suatu gambaran, memang
kalau kita optimum menggali potensi zakat itu, kemudian kita lihat kondisi-kondisi lokal di masing-masing kabupaten ini, itu mitra utama UMKM. Dan itu akan tumbuh luar biasa ekonomi, karena daya tahannya, ya kan? Dan negara baiknya tidak terlalu membebani UMKM dengan pungutan zakat yang pajak yang inilah yang membebani gitu loh, atau retribusi apapun, tapi memang dilihat dari kemanfaatan. Kira-kira gitu. Nah ini Mas, kalau ini berjalan, waduh, Islamic Development Economy itu benar-benar menjadi penopang ekonomi Indonesia. Bukan omon-omon. Bukan omon-omon ya. Secara teknis itu memang kalau saya lihat ada beberapa Basnas seperti DKI itu menjadi sponsor, misalnya ada kafe difabis kalau nggak salah yang difabel di sekitar Duku Atas dan sebagainya. Itu mungkin modelnya bisa seperti itu. Bisa seperti itu. Nah, ini yang konkret ya. Kita hari ini ramai membicarakan tentang halal tourism. Halal tourism. Itu bagian dari ekonomi pembangunan yang benar-benar akan mencipta. Contoh saja. Gimana tuh? Kalau kita jalan-jalan ke makam-makam para wali itu kan. Itu berapa ribu itu. Wah, itu jutaan malah, Bro. Iya. Tiap hari orang berkunjung ke sana, satu bulan berapa juta orang. Di sana itu berjualan UMKM sepanjang. Jalan dari kita parkir mobil hingga tempat pemakaman itu ya. Mahbaroh ya. Jadi itu salah satu objek atau destinasi daripada filantropi sosial untuk menata ini, supaya ini negara hadir melalui agen-agen kayak model Basnas dan sebagainya untuk membina ini. Kalau ini kuat, luar biasa. Jadi circle uang cepat banget itu. Gitu. Ini ada MBG dengan masyarakat yang ketika tidak ada beban membayar makannya anak di sekolah, biaya tuition fee, mereka bisa jalan-jalan, bawa uang, belanja, terus tuh. Dan insya Allah Indonesia kalau hanya 5-6%, 8% bisa. Tapi disertata. Jadi Pak Purbaya sebenarnya tidak utopis. Utopis. Tapi benar-benar membayangkan kalau economic growth jalan di bawah itu kuat sekali. Jadi MBG memang salah satu bentuk pilar kekuatan ekonomi yang insya Allah kalau ini jalan secara masif bisa. Kalau saya memandang seperti itu, memandang seperti itu. Nah, kita bicara soal tadi tuh, Prof. Yang menarik itu soal bagaimana Prof. Rizkan membayangkan mengelola soal makbaro, tempat-tempat wali dan sebagainya itu. Nah, cuma memang kan kendalanya itu adalah scaling up itu. Bagaimana apa yang harus dilakukan oleh negara untuk mereka itu naik kelas gitu, Bro. Jadi UMKM ini tuh, Bro. Ya. Jadi selalu diisukan apakah negara hadir gitu ya. Masalahnya itu kan. Jadi kehadiran negara itu harus by system. Pertama, lagi-lagi ya, UMKM supaya sustainable itu kan butuh dana operasional, dana yang berputar. Makanya bankable ini harus terjadi. Jangan semomon-omon, ada itu harus dipantau. Satu, itu baru satu urusan tuh. Kedua tadi, filantropi Islamnya jalan. Jangan didorong hanya sekedar pembiayaan regulatif melalui bank, tapi bantuan-bantuan yang sifatnya hibah kepada mereka. Ini juga kepentingan dari kita untuk bagaimana mereka berjalan melakukan aktivitas ekonomi dengan baik. Yang ketiga, diasosiasikan melalui koperasi mestinya. Jadi koperasi merah putih juga harus nyentuh ini. Nah itu belum dibicarakan itu mestinya. Harus nyentuh ini. Gitu. Jadi desa-desa misalkan itu juga harus nyentuh ini. Ini penting. Betul, Prof. Betul. Jadi 3 hal ini jadi satu kesatuan yang kuat. Betul. Jadi insya Allah 3 ini mewakili negara untuk incas terhadap mereka yang sedang giat membangun ekonomi kerakyatan itu, ekonomi daerah, ekonomi pembangunan di daerah-daerah itu. Ini yang saya bayangkan kalau ini
Giant di mana-mana. Iya. Besar di mana-mana. Iya. Insya Allah 8% akan tumbuh Indonesia. Kembali lagi balik gitu. Iya. Gitu. Iya kan sesederhana misalnya Basnas memberikan bantuan pembuatan gerobak gitu kan, untuk atau apa namanya tempat yang layak sehingga orang itu bisa nyaman untuk makan di sana. Itu menarik banget itu, Bro. Iya. Menarik banget. Itu segmen dari Basnas katakan ada. Betul. Yang mewakili filantropi lah. Betul. Dari negaranya. Bagaimana modal itu bergulir. Betul. Ya kan? Betul. Gitu. Untuk melindungi hak-hak mereka ya koperasi. Koperasi, iya. Ini 3 pilar yang bisa intas bareng. Betul. Dan secara entitas sudah ada sebenarnya kan, Prof? Iya. Koperasi Merah Putih dan sebagainya. Nah, yang juga sekarang tuh kendalanya soal pajak tadi, Prof. Yang jenengan bilang. Jadi ada semacam kekhawatiran bagi para UMKM nih untuk naik kelas tuh. Kalau mereka misalnya katakanlah terdaftar, mereka itu kemudian ada soal pajak. Oh, nanti bayar pajaknya gimana dan sebagainya. Karena kan satu misalnya, Prof, belakangan ini satu produk nih, Prof, cerita. Itu dari kami misalnya harganya 20.000. Tetapi ternyata harus kena pajak 11%. Nah, sementara kita nitip ke satu toko 11%, merekanya ngambil sekitar 15%. Jadi harganya jadi melambung tinggi tuh, Prof. Nah, itu. Artinya kalau begitu negara api-api dalam hadir. Istilahnya api-api. Apa ya? Itu api-api itu? Pura-pura hadirnya gitu ya. Pura-pura hadir. Jadi begini. UMKM ini sudahlah dibiarkan murah, terjangkau oleh masyarakat. Iya. Tapi kontribusinya jangan direct langsung atau direct terhadap kontribusi keuangan negara. Jangan. Tapi dia menjadi pilar penyangga supaya masyarakat bawah itu makan dengan murah. Nah, itu menarik itu. Iya. Kalau UMKM dipajak, aduh ini ya gimana? Ini bagian daripada yaitu daripada negara dituduh tidak ngurusin perekonomian masyarakat gitu ya. Ini harus diminimalisir lah. Income boleh lah bergulir juga ya kan. Kalau bisa memang juga asosiasi model koperasi ini menyuplai komoditi ke UMKM dengan harga-harga yang tersubsidi ya gitu ya. Betul. Nah jadi ya ini insya Allah sih memahami lah pemerintah di bawah Pak Prabowo ini bahwa untuk menghidupkan semua elemen secara masif di tingkat UMKM yaitu jangan bebani mereka dengan pajak gitu. Bahkan malah ya saya tidak mendorong pajak malah. Oh gitu. Mendorongnya apa? Zakat, Pak. Oke. Mereka berasosiasi terhadap pemahaman syariahnya, hasil dari penjualan mereka dizakatkan. Biar kembali lagi ke mereka. Iya. Direct kan kalau itu. Direct kalau itu. Kira-kira begitu. Jadi misalkan gerobak dorong jualan bubur kacang hijau misalkan. Ya itu ya mohon maaf kalau bisa jangan dipajakin yang aneh-aneh gitu. Tetapi dengan hasil itu mereka bisa membayar zakat secara cepat. Paling tidak diberikan inilah stimulus misalkan koin zakat misalkan. Koin zakat. Gitu kan? Setiap minggu berapa atau setiap hari berapa. Sehingga langsung berputar tuh. Itu dan ketika ekonomi di bawah berputar itu pasti efeknya ke atas juga. Pasti. Ya kan, pasti. Dan yang dibayangkan oleh Prof tadi bahwa ini akan menjadi stimulus yang menjadi pada level bahkan 8% gitu. Itu memungkinkan gitu ya. Menurut saya akan memungkinkan apabila ini benar-benar terpelihara. Ya. Nah, sekarang Profesor kan mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah. Apa nih, Prof? Perbedaan antara ekonomi pembangunan yang diajarkan di UIN dan di kampus-kampus lain. Karakteristiknya nih, Prof. Baik. Ini memang ada hal yang unik ya dari UIN. Kalau kita sering kumpul-kumpul di asosiasi pengelola prodi ekonomi pembangunan dan sebagainya itu. Kalau saya
dari awal dari S1 udah diperkenalkan dengan integrasi ilmu. Jadi integrasi ilmu. Kalau ada ini yang namanya development economic, ya saya akan mengatakan syariah atau Islamic development economic. Kenapa? Kita di dalam struktur pembelajaran di kelas maupun dalam pola pikir saya, ini tidak ada distingsi ini Islam, ini enggak ada, tapi satu kesatuan. Oke. Ya, satu kesatuan ini, misalkan segala sesuatu yang diteorikan secara konvensional, coba kita tarik melalui misalnya makosid syariahnya seperti apa. Oke, jadi dicari makosid syariah. Itu jalan tengah. Nah ini menjadi menarik. Jadi tidak ada istilah bagi saya ilmu timur dan barat, tidak ada. Tapi satu kesatuan ilmu yang coba kita komparasikan, coba kita elaborasikan, bisa kita unionkan, gabungkan gitu ya. Nah pola ini yang kemudian muncul intelektual ekonomi yang benar-benar tegas menggariskan bahwa ketika ada diskusi halal dan haram dan sebagainya itu tegas. Tegas. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun gitu ya. Tegas gitu. Karena kaidahnya terkuasai. Betul. Gitu. Iya. Ini hanya ada di UIN nih, mohon maaf. Hanya di UIN gitu. Jadi ini yang kemudian media-media berpikir ini kita bisa mengisi gitu. Untuk menata cara pikir masyarakat. Jadi tidak sepanjang zaman itu dibenturkan, tapi inilah sudah waktunya kita menyatukan integrasi ini, mengintegrasikan cara berpikir tentang ekonomi. Jadi seorang ekonom Islam bukan hanya tahu tentang fikih, tetapi fikih ekonomi misalnya. Tapi teori-teori konvensional, matematikanya ini canggih. Betul. Satu kesatuan itu. Gitu. Jadi saya terkesima ketika sekolah di Malaysia itu, guru-guru saya di sana, semuanya mayoritas lah. PSG-nya dari UK. Mayoritas. Dengan pemahaman konvensi sangat luar biasa. Dengan advance econometric, advance mikroekonomi, makroekonomi. Tapi ketika balik ke Malaysia itu mengadopsi cara pikir tentang Islamic ekonomi begitu universal. Jadi ketika tanya tentang rumusan teori ini, mampu menurunkan misalkan bentuk dari rumusan-rumusan kuantitatif. Menyebabkan bagaimana zakat efektif atau tidak. Seperti itu. Wah, menarik banget itu ya. Iya, ini memang unik ini. Iya. Nah ini kemudian mungkin insya Allah lah kita butuh waktu untuk ke sana. Intelektual atau ekonom syariah di UIN Jakarta yang ngerti tentang kuantitatif advance, ngerti tentang makro dan mikroekonomi advance, ngerti tentang fikih. Kalau bisa memang kita gundulnya jalan. Fikul muamalat babul buyu dan sebagainya. Jadi bicara makosid syariahnya kuat, strong. Nah ini, ini saya selalu kalau di kelas, ayo yang orang mohon maaf, yang mahasiswa dari pesantren yang sudah ngerti kita buntul tidak boleh dimatikan. Ayo kamu. Tapi ekonometrik saya kebetulan ngajar ekonometrik, saya dorong. Kamu harus ngerti, jangan cuma regresi, kamu harus ngerti tentang ARDL, ICM, yang hebat-hebat itu. Betul. Gitu. Ya. Dan mereka di-drill untuk tahu supaya pengetahuan mereka relevan. Betul. Menarik banget itu ya. Jadi membuka cakrawala bagi alumni pesantren yang misalkan mereka sekolahnya di mualimin atau mualimat atau MAK misalkan. Gitu ya. Masuk ke ekonomi bangunan UIN Jakarta atau ke ekonomi syariah itu ya di tempat betul. Tapi jangan kehilangan akar tentang tradisi pesantrennya. Jadi saya dorong ke UK, ke Amerika itu dengan biaya, apalagi sekarang ada BIB kan, beasiswa Indonesia Bangkit itu yang dari Kemenang, bisa mereka melompat ke Amerika dengan membawa basicnya dari pesantren. Gitu. Jadi pas sana bisa ngomong banyak hal. Betul. Gitu. Selain sudah dibekali, kalau ilmu-ilmu agama kita punya kan dari kecil katakan saja gitu sebagai subkultur yang mereka kayak saya orang kampung lah ya. Si middle-nya sudah bicara ngerti ekonometrik, ngerti makroekonomi, mikroekonomi, matematika,
tinggal lompat dengan bahasa Inggris yang memadai, bisa ke Amerika, dia akan kokoh. Iya. Gitu. Penguasaan teorinya, penguasaan. Wah, gitu. Ini kesempatan baik nih buat santri-santri siapapun yang ingin belajar memperdalam ekonomi dan sebagainya untuk kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan berguru ke Prof. Rizkon ini. Insya Allah ini. Ya, jadi kesempatan yang lebar banget lah. Iya. Dan ini pemikiran kosmopolit yang dulu banyak intelektual Muslim berharap seperti ini. Kalau dulu kan mungkin belum masuk ke dunia ekonomi ya, mungkin ke politik, ke sosiologi ya, yang mengintegrasikan ilmu Timur Barat itu, yang sering didengung-dengungkan sama Profesor Nurholis Majid lah, gitu ya, kira-kira gitu. Nah ini Prof, secara teknis kan UIN sekarang sedang mengembangkan ke arah menyiapkan para sarjana dan sebagainya, sarjana ekonomi termasuk dan sebagainya gitu. Tantangan yang Prof. Rizkon hadapi gitu dalam menyiapkan itu apa aja tuh Prof? Ada dua menurut saya ya, shorts ya. Ini yang kemudian saya mengatakan ini nggak boleh ambigu. Apa itu? UIN ini sudah menjadi universitas yang inklusif. Sumbernya bukan hanya dari anak-anak pesantren. Betul. Dari SMA, betul. Yang dulunya SMK tidak bahkan berjilbab, masuk UIN karena aturan berjilbab dan sebagainya. Betul. Ini yang kemudian identitas keagamaan itu harus hati-hati. Betul. Karena banyak itu, ya banyak temuan lah. Betul. Yang mungkin ini butuh ketekunan daripada dosen-dosen qiraah ya. Mereka nggak bisa baca Quran. Oke. Tapi ada juga yang ekstrim. Mereka ahli kitab gundul. Iya. Ada, banyak itu. Ya. Bukan cuma satu lah. Ya bukan cuma satu. Saya temui itu di tempat saya di Polres Koni banyak yang sering dapat pemenang juara Qiraatul Kutub. Iya, Qiraatul Kutub itu yang dibimbing oleh Pak Kiai kawan saya dari Fakultas Syariah itu. Nah, ini kemudian perlu menjadi pembinaan yang spesial, Pak. Ini bagaimana kita mengadopsi anak-anak pinter-pinter yang benar-benar umum. Ya kan? Iya. Tapi sisi lain ada anak-anak yang benar-benar ngerti kitab kuning. Betul. Masuk dalam satu fakultas prodi yang sama. Iya. Kan jomplang nih. Iya, betul. Misalkan atau hanya sekedar dari madrasah aliyah. Betul. Yang separuh-separuh lah. Separuh. Nah, ini kemudian perlu adanya keterampilan kurikulum, keterampilan para dosen dan mengajar untuk ini menjadi modal pembelajaran yang bisa mengembangkan mereka dua-duanya ini. Oke. Satu, full ngerti betul tentang ilmu-ilmu agama yang sahih, yang memadai, yang kalau bahasa kita jadog, ya, yang jadog gitu ya. Tapi sisi lain ada anak-anak umum yang pengen ngerti agama tapi basicnya umum bener. Tapi bahasa Inggrisnya bagus ya. Yang ini. Nah, ini kemudian mix seperti ini yang kemudian harus benar-benar terkontrol oleh kurikulum oleh keterampilan mengajar dari dosen-dosen. Sehingga nanti munculnya sama. Jadi saya rasa gini ya, anak sekarang ini belajarnya unik beda sama zaman saya dulu. Betul. Karena sekarang ada alat-alat bantu belajar yang benar-benar menjadi menjadi alat bantu kemudahan ya untuk mereka belajar. Betul. Nah, ini kemudian tinggal fasilitatornya aja kita. Bagaimana memberikan penugasan-penugasan, memberikan tantangan-tantangan, challenge-nya seperti apa agar mereka terpancing. Gitu. Dan saya benar-benar harap nih, dan saya optimis 10 tahun lagi Indonesia itu dengan kondisi seperti ini, dengan human capital yang memadai, gizi cukup gitu, ruang belajar memadai, kurikulum pas, moralitas terjaga betul, aspek budaya terjaga, kultur tidak hilang. Dari negara giant. Benar, negara giant betul. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya sih optimis saja sebagai orang human capital ya. Betul. Optimis. Karena
saya menghadapi orang tiap hari ya. Tiap hari. Mengkader lah ya. Gitu, kira-kira gitu. Oke. Nah, Prof, ini terakhir. Refleksi penting apa yang bisa Prof bagikan kepada kami untuk generasi muda, generasi yang lain, untuk bisa menciptakan tadi, Prof, menuju yang dibayangkan tadi, Prof? Pertama ya, sebagai intelektual, kita harus membaca selalu optimis bahwa generasi ini ibarat botol kosong. Baik. Ya, tetapi botol ini kan dikemas dengan bentuk. Betul. Maka kita isi dengan bentuk itu. Jangan paksakan mereka itu, karena kita harus ini ya. Kita harus berpikir positif bahwa kultur kita dari rumah masing itu kultur benar. Kultur timur yang benar gitu. Jangan dianggap mereka nggak punya kultur dari domestiknya. Jadi bentuknya kayak botol kecap, kayak botol minuman soda atau apa, kita isi dengan baik. Gitu. Sehingga ketika nanti menghadapi yang namanya pasar kerja, mereka melihat, oh, saya cocoknya di sini. Anak sekarang nggak bisa diatur, Pak. Tapi mereka mempunyai orientasi. Iya, udah punya bayangan sendiri. Kita siapkan menunya. Oke. Anda pintar begini, maka itu yang ditawarkan. Gitu. Nah, Indonesia dengan lagi-lagi jumlah penduduk yang sangat memadai untuk mengisi pasar kerja, tinggal kita memanage supaya bonus demografi itu, ya, benefit demografi dividen itu tercapai. Maka apa? Kita minta negara hadir betul. Perhatikan siswa, perhatikan guru, dosen. Karena di situ. Ini sejarah sudah mencatat ketika Jepang kena bom atom habis, yang dicari oleh Kaisar, ada guru nggak yang bisa apa? Ini kita udah banyak guru, Pak. Tinggal di pesantren pengennya apa, di sekolahan umum pengennya apa, di madrasah aliyah, di sekolah kedinasan pengennya apa, tinggal termanage. Keadilan sosial di sini penting. Betul. Wah, menarik sekali ini obrolannya, Prof. Ini kalau kita terusin bisa sampai kapan ini? Kalau ngobrol human capital dan sebagainya itu development ekonomi ya. Karena kehidupan kita sehari-hari ya. Betul. Dan ini di antara karya beliau, Prof. Rizkon. Jadi beliau selain ngajar juga aktif organisasi dan sebagainya gitu. Matur nuwun, terima kasih Prof. Rizkon atas kehadirannya, inspirasinya, ceritanya. Teman-teman, demikianlah obrolan kita kali ini dengan Prof. Rizkon. Insya Allah kita akan bertemu di lain waktu dengan tema yang lebih menarik lagi. Dan insya Allah kita akan bertemu dan diskusi dengan profesor, dengan guru besar, dengan intelektual dan akademisi di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang lainnya. Demikian, hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.